Hari ini kita membahas tema yang menarik, tema yang penting, yang jikalau kita tidak sadari, kita akan terus terdistraksi dan tidak menyadari dampak apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mengambil beberapa ayat, kita melihat dulu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya mengajak kita membaca dua ayat ini bersama-sama. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Waktu saya mendapat tema ini, kita sudah pasti paham yang dimaksud media sosial apa. Lalu saya pikir mungkin pembahasannya perlu mulai dari spiritualitas dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita mendengar kata spiritualitas, yang terbayang di dalam pikiran kita apa? Waktu kita akses internet yang muncul gambar semacam ini. Ya, seorang yang duduk di tempat yang tenang, yang menghadap mungkin ke matahari terbenam, atau di tempat yang sunyi, lalu tangannya di atas lututnya, ya, membentuk jari-jari secara khusus. Atau kadang-kadang semacam ini. Di dekat suatu pohon, di dekat telaga, lalu seolah-olah sedang berkonsentrasi penuh, lalu kita mengatakan, ini spiritualitas, ya. Ada juga gambar saya temukan semacam ini, ya. Jadi dia sedang berkonsentrasi di tengah suasana yang dia pilih, dengan harapan di tempat ini dia bisa menemukan ketenangan, kedamaian, atau sesuatu yang ada di dalam jiwanya yang sedang mencari sesuatu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritualitas digambarkan kira-kira semacam itu. Saya kemarin cek lagi di internet spiritualitas yang muncul gambar-gambar semacam ini. Lalu waktu kita berpikir spiritualitas, kita juga berpikir apa ya bedanya dengan agama? Lalu harusnya pilih agama atau spiritualitas? Lalu muncul pertanyaan lagi, agama itu apa ya? Spiritualitas itu apa ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini nanti menjadi sesuatu yang kita pikirkan, dan apa dampak media sosial terhadap spiritualitas. Maka saya mengajak kita memikirkan tentang agama itu apa. Kita kalau bicara agama, kita juga punya bayangan ya, tempat tertentu, proses tertentu, tapi kalau mendefinisikan bagaimana? Nah, saudara-saudara, saya menemukan satu definisi yang bisa kita menjadi perenungan kita tentang apa itu agama. Nah, agama adalah sistem moral dan ibadah. Sistem moral berarti waktu kita ikut agama itu diajari tentang moral, juga etika dan norma-norma sebagainya ya. Dan berbagai norma itu kadang-kadang merupakan tumpukan dari ratusan ribuan tahun dan itu diajarkan. Ini sistem moral. Ada juga digabungkan dengan sistem ibadah. Jadi sistem ibadah kadang-kadang pilih hari tertentu, lalu dengan cara tertentu, ritual tertentu. Nah, ini menjadi ciri khas dari agama tertentu. Sistem moral dan ibadah ini tidak sekedar suatu keberadaan di dalam hidup manusia, tetapi ini dikaitkan dengan pengharapan bahagia dalam keabadian. Jadi seseorang mengikuti sistem moral ini, mengikuti ritual ini, diharapkan dia diperkenan oleh Yang Maha Tinggi, lalu kelak mendapatkan hidup bahagia di dalam keabadian. Lalu kita bisa mengkaitkan jikalau agama Kristen, maka dengan sistem moral yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, kita juga berharap kita juga memiliki bahagia, suatu keadaan yang diperkenan oleh Tuhan, bahkan kita kelak bisa berjumpa dengan Allah Tritunggal di dalam kekekalan.
Hal-hal semacam itu warnai pikiran kita. Anda juga bisa bayangkan jika agama Islam, sistem moralnya berbeda, sistem ibadahnya berbeda, tapi mereka juga berharap bahagia dalam kekekalan. Atau Anda bayangkan orang Yahudi. Mereka punya sistem moral sendiri atau ratusan aturan yang mereka harus penuhi. Dan kemudian punya sistem ibadah seperti di sinagog. Dan mereka juga ingin suatu saat memiliki bahagia dalam kekekalan. Nah sekarang saudara, yang perlu kita pikirkan, bagaimana dengan spiritualitas? Bedanya apa? Nah saudara, di dalam kita memikirkan spiritualitas, saya ajak Anda memperhatikan kata di sana yang menjadi kata dasar spiritualitas, yaitu kata spirit. Nah saudara, waktu kita memperhatikan kata spirit, maka kita pasti sudah menyadari ini bukan berkaitan dengan tubuh, bukan berkaitan dengan fisik. Ini berkaitan non-fisik, berkaitan jiwa atau rohani yang tidak nampak. Itu sebabnya waktu kita bicara spiritualitas, kita akan mengatakan proses non-fisik dalam diri manusia. Jiwa rohani di dalam diri manusia. Yang bagaimana? Yang berupaya menemukan jalan, rute, atau kesadaran, atau pencerahan, atau pemahaman atau kebenaran berkaitan makna hidup, berkaitan damai, atau bagaimana hidup yang transenden itu. Hidup yang melampaui kekinian itu bagaimana. Nah itu menjadi sesuatu yang mewarnai spiritualitas. Lalu saudara, kalau Anda perhatikan, di dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti prediksi seorang sejarawan dari Amerika, terjadi ketegangan antar agama. Agama Islam, agama Kristen. Kalau di Myanmar itu agama Buddha dengan agama yang lain. Di tempat lain Hindu dengan Islam. Di tempat lain Hindu dengan Kristen. Ada lagi Kristen dengan Islam. Orang-orang mulai merasa, aduh beragama itu bikin konflik. Bikin repot, bikin masalah. Lalu karena tidak mau ikut menjadi bagian masalah, mereka pilih jalur spiritualitas. Nah kalau Anda sudah memikirkan, membandingkan agama spiritualitas, mulai terbayang dalam pikiran kita, spiritualitas itu tidak perlu ada sistem moral. Tidak perlu ada sistem ibadah. Tidak perlu suatu kelompok tertentu. Spiritualitas lebih bersifat individual, lebih bersifat subjektif, dan lebih fleksibel. Maka banyak orang pilih jalur spiritualitas. Nah, saudara, dikaitkan dengan makna ini, keinginan untuk menemukan makna hidup, damai, atau hidup yang transenden. Maka ada gambaran, kalau kita cari gambar spiritualitas, ketemu juga gambar semacam ini. Digambarkan seolah-olah mau terkoneksi pada sesuatu yang hebat. Apa itu? Tidak tahu. Pokoknya sesuatu yang hebat di sana. Atau Anda akan menemukan gambar semacam ini. Wah, ya. Maksudnya apa? Ya enggak tahu. Pokoknya mereka sesuatu yang lalu kalau Anda baca-baca buku tentang spiritualitas, macam-macam isinya. Tidak ada suatu titik temu, tidak ada keseragaman, tidak ada, pokoknya kalau ketemu, kamu agama? Bukan, spiritualitas. Oke, kita kumpul. Modelnya bagaimana? Sesuka hati masing-masing. Nah, saudara, tetapi kita harus menyadari, waktu kita bicara spiritualitas, bagaimana spiritualitas dipandang dari kekristenan? Nah, saudara, istilah spiritualitas mengandung kata spirit. Nah, kata spirit tidak boleh dilepaskan dari kata spirit itu sendiri. Nah, saudara, di dalam bicara spiritualitas, khususnya spiritualitas Kristen, maka kita percaya yang paling berhak bicara spiritualitas adalah Holy Spirit, karena dia adalah Spirit yang agung, Spirit yang mulia, Roh Allah sendiri yang berhak menilai bagaimana seharusnya spiritualitas. Nah, begitu kita bicara Holy Spirit, kita menyadari inilah Roh Kudus. Nah, saudara, waktu kita bicara spiritualitas ditinjau dari kekristenan, maka spiritualitas dari kacamata Kristen sangat berbeda dengan spiritualitas dari kacamata non-Kristen. Jadi waktu kita mau bicara spiritualitas, silakan. Tapi spiritualitas berdasarkan apa yang dikatakan Holy Spirit,
berdasarkan apa yang dikatakan Roh Kudus, dan ini memiliki corak tersendiri. Sehingga saudara-saudara, apakah orang Kristen bicara spiritualitas? Ya, orang Kristen bicara spiritualitas. Apakah orang Kristen punya pengertian spiritualitas? Ya, punya pengertian spiritualitas. Jadi saudara-saudara, Anda adalah orang Kristen, beragama Kristen, punya sistem moral, punya sistem ibadah, sekaligus punya pemahaman spiritualitas secara Kristiani. Nah, kalau begitu spiritualitas secara Kristiani bagaimana? Spiritualitas dipandang dari Alkitab bagaimana? Nah, mari kita pahami. Spiritualitas yang kita alami, yang kita jalani, yang kita miliki bersumber dari wahyu Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus menyatakan maksudnya, menyatakan firman-Nya melalui Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan melalui pernyataan Roh Kudus, kita mengerti bagaimana spirit dalam hidup kita, jiwa rohani dalam hidup kita harusnya diperlakukan, harusnya dirawat, harusnya diolah, harusnya dijalani. Nah saudara, tanpa wahyu dari Roh Kudus, kita akan bingung spiritualitas bagaimana. Lalu kita ikut di sana, ikut di sana, ikut di sana, ikut di sana. Dan semuanya tidak ada acuan, tidak ada patokan, subjektif semua. Makin lama kita makin kesasar. Bahkan kalau Anda cari di YouTube, Anda bisa ketemu orang karena pingin spiritualitas, dia dirasuk setan. Mengerikan sekali. Dia tidak sadar bahwa spiritualitas bukan dunia yang netral. Di dalam spiritualitas ada alam roh, alam spirit, dan roh. Di luar kekristenan, di luar Roh Kudus, adalah roh yang jahat yang berusaha merusak manusia. Nah setelah waktu kita memahami bersumber wahyu Roh Kudus, bagaimana cara memperlakukan jiwa rohani kita? Alkitab mengatakan semacam ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah kata roh di sana yang dimaksud adalah Roh Kudus. Dan di dalam bahasa Yunaninya istilah penuh dengan itu present continuous tense. Atau kalau terjemahkan, hendaklah kamu terus menerus dipimpin Roh Kudus. Ini adalah spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen adalah hidup kerohanian di mana kita merelakan Roh Kudus yang juga punya kehendak itu memimpin hidup kita, mengarahkan hidup kita, mengendalikan hidup kita, membimbing hidup kita. Ini adalah hidup Kristen yang normal. Maka kita mulai sadar, Pak, saya baru mengerti hidup Kristen yang normal adalah hidup terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Ya, karena ini diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita sadari sebagai hidup spiritualitas seorang Kristen. Nah, saya menyadari ini ketika saya mahasiswa Fakultas Teknik. Pembina saya dalam kelompok kecil menyadarkan ini, baru saya sadar. Selama ini saya belum hidup normal. Bahkan saya tidak tahu bahwa Roh Kudus harus memimpin hidup kita. Tapi setelah mengerti hal ini, beberapa tahun kemudian mulai membiasakan diri, merelakan Roh Kudus memimpin hidup kita. Memimpin hidup saya. Ini adalah spiritualitas Kristen. Yaitu bersumber wahyu Roh Kudus dan membuat kita dikendalikan, diarahkan Roh Kudus. Dan bukan roh yang lain, apalagi roh setan, apalagi roh misterius yang bisa merasuk dan bahkan merusak diri kita. Yang kedua, spiritualitas Kristen berkaitan dengan berpusat pada Kristus. Saudara-saudara, spiritualitas itu bukan memusatkan pada diri sendiri, berkonsentrasi di kening, mengosongkan pikiran, bukan. Spiritualitas Kristen tidak demikian. Spiritualitas Kristen berpusat pada Kristus. Kita mengingat ayat yang penting di Alkitab, bahkan bisa menembus hati orang adalah ini. Ini adalah intisari Injil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah saudara, di dalam diri manusia, spiritualitas manusia, ketika manusia tidak sadar, dia hanya bingung kenapa hidupku tidak tepat ya, tidak nyaman, gelisah. Di dalam dirinya ada dosa, dan dosa itu sebelum dibereskan,
dia tidak akan menemukan penyelesaian di dalam spiritualitas yang sedang dia jalani. Kecuali dia bertemu dengan Injil, dengan berita ini. Ini satu-satunya tempat di alam semesta, jikalau jiwa rohani manusia bertemu dengan Kristus yang mati dan bangkit, baru dia memperoleh pengampunan dosa. Spiritnya dihidupkan. Tanpa bertemu Kristus, spiritnya tetap mati, apalagi belum dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kenapa berpusat pada Kristus? Di dalam Kolose juga disebutkan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kata ia di sana adalah Kristus. Dan pada waktu seorang menggarap spiritualitasnya, maka dia sadar Kristus lebih utama dari segala sesuatu. Lebih utama dari diriku sendiri, bahkan lebih utama dari orang-orang sekitarku. Dia lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Nah, saudara, kalau kita menyadari ini, maka kita memiliki suatu spiritualitas yang berharga dan cara pandang yang berbeda. Saudara, di dalam 2 Korintus sebutkan semacam ini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bukan hanya berpusat pada Kristus, bukan hanya bersumber pada apa yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu, Spirit atau Holy Spirit itu sedang memperbarui, mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, manusia sempurna itu. Nah, saudara, di dalam spiritualitas yang non-Kristen tidak ada arah. Yang penting menenangkan diri dan kemudian tempat yang sunyikah, dan kemudian makan berapa lama, berapa jam, tidak tahu, dan arahnya kemana juga tidak tahu. Tetapi dalam kekristenan, Roh Kudus itu mengubah, memperbarui, membenahi, menyucikan untuk semakin seperti pribadi Kristus. Maka saudara, ketika kita mengerti hal ini, wah, luar biasa sekali spiritualitas dalam kekristenan. Dan bukan hanya itu, berdasar pada Alkitab. Saudara, kalau Anda nanti ngomong-ngomong dengan orang spiritualis, lalu Anda berinteraksi, mereka akan yang penting taruh pergelangan tangan di lutut, kemudian kosongkan pikiran, meditasi, kosongkan pikiran. Ini bukan kekristenan. Kekristenan, spiritualitas berdasarkan Alkitab. Pada waktu kita mau menggarap spiritual kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa seperti firman Tuhan. Ajarkan. Bukan komat kamit yang penting lama dan diulang-ulang. Nah, spiritual kita beda dengan mereka. Nah, saudara, proses semacam ini perlu kita sadari. Dan bagi mereka yang penting subjek itu merasa berrelasi dengan sesuatu yang misterius, entah apa itu. Dan itu menjadi harapan mereka. Spiritualitas Kristen tidak. Spiritualitas Kristen, waktu kita menyadari keberadaan Allah, Roh Kudus membangun dalam hati kita suatu hidup yang berubah. Kita bukan berorientasi pada diri sendiri, tapi kita berusaha bagaimana mengasihi orang lain. Dan bukan hanya sekedar mengasihi orang lain seperti Kristus sudah mengasihi kita. Hal-hal non-fisik semacam ini tidak mungkin bisa kita garap berdasarkan penemuan kita sendiri. Ini hanya bisa dibimbing oleh apa yang diwahyukan Tuhan di dalam Alkitab menjadi pembimbingan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mau berpuasa menurut kata Alkitab. Bukan yang penting Senin Kemis atau seperti ajaran tradisional. Ada dalil-dalil. Puasa itu yang penting apa? Alkitab kalau kita belajar, baru kita sadar. Puasa itu ya boleh juga menahan lapar. Tapi puasa di Alkitab justru bagaimana mempedulikan orang lain. Lebih peduli pada Tuhan. Wah, ini apa yang dikatakan Alkitab. Nah, saudara, spiritualitas semacam ini sangat membuat kita sadar kekristenan memiliki cara pandang yang unik. Dan bukan hanya subjektif yang penting diri sendiri, spiritualitas dalam kekristenan bersama dengan komunitas. Nah, saudara, di situ saya katakan eklesia, ya. Saudara, saya pernah menyebutkan semacam ini. Gereja universal adalah umat Allah di segala tempat, di segala negara, di segala wilayah, di segala area, di bumi, di surga, di segala zaman, dulu, sekarang, akan datang.
yang telah dipilihnya dari kekal untuk menjadi miliknya. Nah, ini adalah gereja universal. Tidak bisa kotak-katik, ini urusan dengan Tuhan. Yang perlu kita pikirkan adalah gereja secara lokal. Apa definisi gereja lokal? Definisinya semacam ini. Komunitas orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid-murid Kristus. Nah, saudara, ini gereja lokal. Kadang-kadang kita lupa definisi ini, tetapi kita ingat kembali. Jadi saudara, kita merupakan komunitas. Di dalam komunitas itu, saling membangun, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendoakan. Ini komunitas. Jadi spiritualitas kita itu dapat bertumbuh, mekar, berkembang dengan komunitas dan orang-orang sekitar kita, sesama anak Tuhan. Saya baru saja pulang dari Manila ke Christ Commission Fellowship. Dan di sana setiap orang Kristen harus punya mentor, di mana dia bisa mempertanggungjawabkan hidupnya kepada mentor atau pemimpin kelompok kecil, sehingga dia bisa membuat suatu proses dalam dirinya untuk dikoreksi, dibenahi, dibangun, dan orang lain bisa mengatakan, ya dia sudah sampai tahap ini, dia layak jadi pemimpin atau masih diproses dan sebagainya. Nah, kata gereja kerap kali mengkaitkan kita dengan gedung organisasi, tetapi bahasa aslinya adalah eklesia. Dan eklesia itu, saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus belum ada gedungnya. Belum ada organisasinya. Jadi eklesia itu apa? Komunitas orang-orang ini. Nah, saudara, kalau kita tarik ke zaman sekarang, wah, kita bersyukur. Cara pandang kita kepada eklesia, jikalau situ ada beberapa orang, kamu anak Tuhan? Ya. Sedang apa? Saya belajar untuk menjadi pengikut Tuhan lebih baik. Terus? Ya, saya belajar juga bagaimana nanti bisa melayani orang lain, menginjil orang lain. Ini komunitas orang-orang dipanggil menjadi murid Kristus dan mereka sedang siapkan untuk diutus menjadi murid Kristus. Itu eklesia. Itu eklesia. Sekalipun mereka sedang di lapangan, sekalipun mereka sedang di ruangan tertentu, itu eklesia. Sekalipun mereka bukan denominasi tertentu, itu eklesia. Dan di Alkitab waktu kita baca, istilah yang dipakai bukan gereja Korintus. Bukan eklesia Korintus. Yang dipakai apa? Eklesia Allah di Korintus. Artinya, sekelompok itu meskipun cuma beberapa orang, ini milik Allah. Nah, saudara, kalau kita memiliki pandangan semacam itu, sejumlah mahasiswa Kristen, ini eklesia. Sejumlah student Kristen, ini eklesia. Sejumlah orang di ruangan semacam ini eklesia. Nah, saudara, eklesia itu apa? Menjadi murid dan menjadikan murid. Dan jikalau kita tidak menyadari definisi ini, kita melakukan banyak aktivitas, tetapi menjadikan murid atau menjadi murid justru terabaikan. Dan ini yang terjadi di banyak gereja. Mari kita pikirkan hal ini. Nah, saudara, sekarang kita akan mengkaitkan dengan media sosial. Waktu kita mau bicara media sosial, sebenarnya kita bisa mengakses begitu banyak berita, informasi, entah yang negatif, positif tentang media sosial. Itu banyak di media elektronik dan kita bisa melihatnya. Sehingga saya berpikir, apa hal yang penting untuk kita pelajari di dalam waktu yang singkat mengkaitkan media sosial dan spiritualitas. Maka setelah saya pikir ada satu aspek dalam media sosial yang perlu kita perjelas pagi ini. Nah, mari kita melihat suatu data menarik ya. Ini data berdasarkan suatu riset di VR Social. Anda bisa mengaksesnya juga. Daily time spent using social media. Ya, saudara, di sana disebutkan ada beberapa negara yang menggunakan waktu di dalam sosial media. Ya, Jepang kira-kira 53 menit. Nah, ini Jepang. Makin ke kiri itu makin besar ya. Dan 5 besar di sana ada Kolombia, ada Nigeria, ada Filipina, ya. Lalu termasuk 10 besar di sana ada Indonesia, ya. Saudara, ini adalah negara-negara yang menggunakan waktu dengan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, jumlah yang menyita hal-hal lainnya. Sehingga kita perlu waspada, kita termasuk di area 10 besar ini. Sehingga saudara, di sana disebutkan ada kira-kira 3 jam lebih.
Tentu saja ini di rata-rata, ada yang sedikit, ada yang banyak di Indonesia, kemudian di rata 3 jam. Jadi Anda bisa bayangkan, mungkin saja yang 6 jam, ada 7 jam, cuma karena di rata-rata cuma 3 jam. Jadi lebih fokus lagi kelompok-kelompok tertentu. Aduh, kalau Anda ke kampung-kampungan, main media sosial berjam-jam sampai matanya tuh bisa kemerah-merahan. Dan kemudian jarinya bisa begini sendiri. Karena sudah terlanjur lama pakai media sosial. Nah saudara, waktu mereka mengakses ini begitu banyak, ada hal-hal yang lebih penting yang terabaikan. Nah, ini harus kita waspadai. Lalu waktu menggunakan sosial media, ternyata yang diakses adalah bagaimana brand-brand di dalam sosial media yang menarik, yang keren, yang bagus ya. Lalu ditelaah, diteliti. Dan dalam hal ini Indonesia ranking kedua. Nah saudara, ini harus menjadi kewaspadaan kita. Sambil mengamati data ini, sambil kita refleksi, aduh saya sudah terlanjur masuk ke area itu atau tidak. Nah saudara, sehingga kita mulai menyadari berapa waktu yang kita sita, kita gunakan untuk hal-hal aspek semacam ini. Lalu saudara, di dalam melanjutkan pembahasan ini, saya mengajak Anda memperhatikan top websites yang kemudian dikomunikasikan di dalam sosial media ya. Sebentar saudara, ada hal yang nah saudara, saya mau maju lagi. Nah, ini adalah top website saudara. Ada google.com ya, YouTube ya. Lalu kemudian di kanan 11 masih ada Yahoo ya. Yahoo itu sejak zaman saya masih kuliah di seminari sudah ada ya. Dan yang ketiga itu Facebook. Facebook masih banyak dipakai. Facebook bahkan lebih tinggi dari Instagram. Ya, jadi kalau orang mengatakan, oh kok pakai Facebook sudah kuno itu. Tidak, datanya adalah Facebook masih lebih banyak daripada Instagram. Meskipun pemiliknya Facebook, Instagram, WhatsApp sama ya. Nah saudara, nanti kita akan melihat tabel ini lagi, tapi mari kita perhatikan judul ini. Media sosial picu gangguan kesehatan mental pada remaja. Nah ini bahas remaja karena remaja bisa diteliti. Kalau ke orang dewasa sudah punya cara mengatur diri ya, sehingga kalau di riset kualitatif itu tidak gampang ya. Nah saudara, meskipun ini gangguan dan diteliti pada remaja, sebenarnya gejala juga bisa pada orang dewasa. Itu catatan bagi kita. Nah saudara, ini diambil dari Kompas tahun lalu. Mari kita perhatikan aspek apa. Di sana disebutkan, menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, ini dikatakan 2,45 juta remaja terdiagnosis mengalami masalah kesehatan mental. Nah ini riset gabungan dari UGM, University of Queensland, Johns Hopkins, dan seterusnya, termasuk kementerian. Nah, saudara, yang menarik di sana disebutkan semacam ini. Contohnya, kenapa sih sampai kesehatan mental terganggu? Contohnya, setelah melihat media sosial, kita jadi membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini yang bahaya, saudara. Ketika ada teman yang mencapai taraf tertentu seperti sudah bekerja di perusahaan besar, nah, begitu perusahaan besar berarti ini masalah orang dewasa ya, yang diriset remaja. Sedangkan kita belum. Hal tersebut dapat membuat kita iri hati dan membandingkan pengaruh media dibandingkan dengan diri orang lain. Timbul pikiran buruk karena merasa tidak sukses, sementara hidup teman-teman terlihat sangat maju. Emang ada teman-teman kita kalau foto kelihatan luyu, pasti nggak ada. Bajunya yang jelek, pasti nggak ada. Nah, mereka pasti ingin foto dengan bagus. Cilakanya, meskipun itu hal wajar, oh bagus, keren, aduh. Pas kita lihatnya bangun tidur kali, kok jelek. Ya cilaka, saudara-saudara ya. Kita kemakan informasi salah waktu. Padahal dia lagi itu mungkin pas lagi diundang ke temannya. Nah, saudara-saudara, aduh temanku kayak gini, aku gini, aduh. Dia mulai merasa mengasihani diri. Wah cilaka, saudara-saudara ya. Lalu di bawah itu merasa insecure, merasa tidak percaya diri dan merasa tertinggal dari teman-temannya. Nah saudara, ini dampak sekali lihat, 2 kali lihat, 3 kali lihat. Nah kalau kemudian lihatnya 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, apa yang terjadi? Lalu besoknya juga demikian, minggu depan juga demikian, bulan depan. Remaja yang belum punya bentuk pribadi,
rontok jiwanya, sakit mental. Nah kalau kita dari dulu kebiasaan begini dari remaja, ya itu mesti dibenahi ya. Tapi kalau orang dewasa keburu kebentuk, ya mungkin sedikit ada pengaruh, tapi tidak separah remaja. Lalu saudara, perasaan tersebut dapat terus muncul selama menggunakan media sosial dan menyebabkan gangguan mental seperti cemas, stres, juga depresi. Sehingga bukannya memacu diri, remaja dapat terus-menerus merasa hidupnya kurang dan menarik diri dari pergaulan sosial. Belum lagi terdapat banyak konten yang dapat memicu perasaan rendah diri di media sosial. Hal ini dapat memperburuk perasaan negatif dalam diri dan mengakibatkan gangguan mental. Cilakanya lagi saudara, informasi itu bertebaran, dirancang secara menarik, catchy, dengan visual yang menarik, dan warna-warni yang menarik, lalu kita tergoda untuk lihat. Melihat di sana, lupa ada anugerah Tuhan yang diberikan pada kita. Lupa bahwa dalam spiritualitas kita ada yang perlu digarap, bukan hanya melihat yang di sana. Nah saudara, jikalau diberlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, tanpa dia sadari, dia mengalami krisis spiritualitas di dalam dirinya. Yang jikalau dia membatasi waktu untuk mengakses, mungkin dia punya kesempatan membangun, membenahi diri. Nah saudara, di Indonesia tadi rata-rata 3 jam. Tapi itu tidak dihitung faktanya kalau betul-betul sekelompok remaja saja. Nah di Amerika ada data semacam ini. Remaja menghabiskan rata-rata 4,8 jam di media sosial setiap hari. Nah, saudara, berapa banyak waktu yang terpakai? Saya tidak mengatakan terbuang. Kadang-kadang ada yang bisa terpakai untuk hal yang positif. Tapi kalau terpakai tersebut tidak untuk hal yang membangun spiritualitas, kita tiba-tiba tanpa sadar menggerogoti diri sendiri, merusak diri sendiri, iri, stres, depresi. Sudah begitu lihat lagi, ya stres lagi, lihat lagi, ya stres lagi, lihat lagi, stres lagi. Harusnya dia putus itu. Atau detox terhadap media sosial. Baru ada pemulihan. Bagaimana kalau dia terus-menerus? Kalau terus-menerus, orang tua tidak bisa, panggil Deddy Mulyadi. Nah, itu dia ya, Gubernur Jawa Barat ya. Jadi sekarang Gubernur Jawa Barat mulai terkenal. Jadi anak-anak di Jawa Barat, penduduk-penduduk, kalau anaknya lagi, aku panggilkan Deddy Mulyadi. Oh tidak mau, Kapok Ma jangan. Nah, lumayan itu ya. Tapi kalau di provinsi lain saya tidak tahu. Tetapi saudara, perlu orang lain, perlu pihak ketiga. Ini terjadi juga di RRC bukan? Nah saudara, demikian saudara. Sehingga kita perlu menyadari diri, bagaimana tanpa melibatkan orang luar. Masa orang tuanya, saya tidak bisa mengontrol diri, saya ikut Deddy Mulyadi ke Barak. Aduh lebih parah lagi ya. Tetapi saudara, ini harus kita sadari, kalau tidak orang tua terjebak, anak terjebak, apa yang bisa harapkan dari keluarga semacam ini. Alkitab mengatakan begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya kemarin cek, seksama atau saksama? Ternyata yang benar saksama. Perhatikan dengan saksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Nah saudara, ini bukan pergumulan Anda saja, pergumulan saya juga. Saya dulu jarang sekali lihat YouTube. Begitu COVID karena aksesnya dan kemudian pelajaran dari YouTube, tiba-tiba mulai lihat YouTube lebih banyak lagi, mulai naik. Sampai suatu saat saya mulai sadar, wah waktu saya terpakai untuk ini banyak ya. Bagaimana ini? Terus kalau saya cerita orang lain, wah ini memperburuk citra saya bukan? Terus bagaimana? Nah sayangnya di Indonesia saya sulit mendapatkan mentor. Tolong mentori saya. Bapak sudah pendeta, bagaimana cara dapat mentor? Jadi akhirnya saya berseru pada Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau saya caranya begini, saya tidak produktif, saya tidak bisa menghasilkan hal yang baik. Dan Tuhan pasti sedih. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab. Suatu malam saya mimpi. Dalam mimpi itu saya naik mobil bersama beberapa tokoh. Yang kalau saya sebutkan Anda kenal, tapi saya tidak sebutkan. Naik mobil bagus sekali. Megah sekali. Di jalan yang bagus. Terus mobil itu melewati suatu jembatan dekat sungai.
Ada beberapa binatang aneh dan berita yang sebenarnya tidak penting. Saya lihat begitu. Tanpa saya sadari, saya nyetirnya lalai dan mobil itu kecebur. Aduh, saya menyesal sekali. Aduh, membayangkan orang saya hormati itu kecebur. Mobilnya tenggelam. Aduh, bingung saya. Waktu bangun saya sadar. Ini seperti Tuhan bicara. Jangan akses hal-hal yang sepele sampai mengorbankan yang penting. Sejak itu saya berubah. Kemarin waktu saya persiapan harus cek salah satu YouTube. Dan Anda tahu kalau Anda lihat satu video YouTube. Pasti ada judul-judul. Wah, saya mulai tertarik. No. Langsung tutup, selesai akses. Saudara, tanpa pengendalian diri, pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan menjadi efektif, tidak akan menjadi produktif, dan spiritualitas lemah tanpa orang tahu. Apalagi Anda sudah punya usia, punya kedudukan, punya profesi, punya jabatan, orang memberitahu Anda sungkan. Jadi kalau Anda mulai sadar ini, berseru minta Tuhan, Tuhan tolong saya. Di sini dikatakan pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ini bukan hari-hari biasa, jahat. Peperangan rohani sedang berlangsung. Apa yang dimaksud jahat? Saudara, Anda perhatikan, ini adalah tahun 2025. Ya, sejak Kristus datang, itu kerajaan Allah sudah dimulai. Dan tinggal menunggu waktu Kristus datang lagi, kedua kalinya, ini adalah akhir zaman. Nah, bentangan waktu menjelang akhir zaman, inilah yang disebut zaman akhir. Di masa zaman akhir, hari-hari ini disebut jahat karena apa? Setan tidak akan tinggal diam. Waktunya sudah begitu dekat. Dia akan berusaha menjatuhkan orang-orang Kristen. Jadi saudara, di dalam diri kita ini ada dampak manusia yang lama, itu diketahui oleh setan. Dia akan berusaha memberikan pencobaan untuk menggagalkan kita. Begitu Kristus datang, maka ini akan bersambung kepada kekekalan. Pak, kalau saya terus akses media sosial, ruginya apa? Ruginya, Anda mengakses begitu hal menarik yang membuat rasa ingin tahu, tapi tidak punya makna yang khusus. Kita mengabaikan yang paling penting. Apa itu? Spreading the news of the king, the mission of the church. Ternyata ini kita abaikan. Bagaimana memperlengkapi diri supaya bisa mengabarkan Injil dari anak-anak sampai orang tua. Bagaimana membimbing orang sudah diinjili. Bagaimana melatih orang untuk bisa menginjili orang lain. Ini kita abaikan. Karena media sosial, interkoneksi itu yang begitu memikat menarik kita. Di Kolose disebutkan lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Nah saudara, Tuhan berikan waktu, anugerah yang berharga. Setiap orang sama, 24 jam sehari. Gunakan harta yang diberikan Tuhan itu untuk hal-hal yang bernilai, yang berharga. Jangan sampai 24 jam yang dikonversi dikali 60 menit, dikali 60 detik itu kita gunakan untuk membeli sampah yang akhirnya kita buang dan tidak berguna. Kita sama-sama punya 24 jam. Kita gunakan untuk apa itu? Kalau kita menggunakan untuk yang baik, kita membangun spiritualitas kita. Tapi kalau kita boroskan untuk hal yang jahat, yang buruk, yang hina, yang cemar, kita merusak spiritualitas kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, di dalam kaitan spiritualitas ada satu aspek yang penting kita ketahui. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan? Nah, ada satu rahasia. Waktu kita belajar firman Tuhan begitu banyak, merenungkan, menghayati, mengenali begitu banyak di dalam benak kita, Roh Kudus dengan mudah memimpin kita. Dengan cara apa? Mengiluminasi, mencahayai, memberi suatu pencerahan. Ini yang harus kamu kerjakan. Ini harus kamu lakukan. Dari kalimat dalam firman Tuhan, frase tertentu, kata tertentu, kita jadi mengerti kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang mencahayai. Mari kita investasikan waktu kita yang berharga. Dengan merenungkan firman, membaca firman, berdoa, mohon kekuatan Roh Kudus. Sehingga hidup kita dipimpin Tuhan dan tidak distraksi oleh begitu banyak informasi negatif di dalam media sosial. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan menolong kami menggunakan waktu dengan baik.
Berikan kami hikmat-Mu, bijaksana-Mu, dan kegentaran terhadap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya beri kesempatan kalau di antara kita ada yang punya pertanyaan ya. Sambil menunggu pertanyaan saya tampilkan satu ayat tadi ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau belum ada. Saya aja Pak Oh iya, silakan. Pembuka. Mudah-mudahan yang lain menusul gitu ya. Memang tema kita hari ini sangat relevan ya dengan kondisi sekarang ini. Media sosial itu punya dua dampak. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, terlebih pengaruhnya terhadap spiritualitas tadi ya. Pak Pendeta sudah menyampaikan gitu banyak hal dan juga firman Tuhan juga yang mendukung tentang hal itu. Namun realitanya Pak Pendeta di kehidupan yang sering saya amati dan saya lihat juga ya. Ya kita bisa melihatlah bahwa ya sedikit-sedikit seringkali juga update status gitu ya ke sosial media. Entar lagi di perjalanan, entar lagi makan di restoran atau lagi macam-macam lah gitu ya. Nah, sebagai orang yang percaya dalam Tuhan, kira-kira apa strateginya gitu ya, atau kiat-kiat khusus yang sehingga media sosial ini bisa membantu kita harusnya bertumbuh secara spiritualitas gitu ya, karena di dalamnya pun sebenarnya banyak hal positif. Misalnya kita mau belajar firman Tuhan atau dengarkan khotbah melalui YouTube, itu banyak hal yang bisa membangun kita yang ingin mau belajar. Namun realitanya tidak sesederhana itu. Jadi mungkin Pak Pendeta bisa kasih kita step-step gitu atau arahan supaya kita bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, mungkin kita sebagai remaja atau yang sedang mahasiswa atau orang yang bekerja gitu. Terima kasih Pak. Ya, prinsipnya adalah kita diberikan pengertian mengenai waktu itu berharga dan waktu yang berharga perlu diprioritaskan untuk hal yang sangat berharga. Nah, di dalam riset juga ditemukan bahwa media sosial itu terbanyak dilakukan untuk komunikasi, untuk relasi satu sama lain, ya. Jadi selama itu digunakan secara positif, kita bisa mengaksesnya, menggunakan. Tetapi ada kendala juga. Seberapa banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk mengakses, sekalipun itu positif dan baik. Nah, dengan demikian, ada skala prioritas yang perlu diajarkan kepada teman kita, atau diri kita sendiri, atau keluarga kita. Sehingga meskipun itu hal yang baik, perlu juga menyadari ada hal yang prioritas di dalam diri yang perlu dikerjakan. Ya, misalnya dia mendapat kabar dari temannya, sedangkan ada tugas yang dia harus kerjakan, mau mendekati deadline. Nah, sekalipun itu baik, tapi karena dia punya keterbatasan waktu, dia harus memilih prioritas. Ini yang perlu diajarkan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain atau keluarga kita. Demikian. Ya, silakan. Shalom. Nama saya Samuel, Pak Pendeta, izin. Ya. Saya mungkin dari perwakilan remaja ya, dari Gen Z. Nah, kebetulan aku juga lagi banyak dalam pergumulan dalam dunia kampus, teman-teman rumah gitu-gitu ya Pak. Dan kita nih sekarang juga hektik banget nih sama yang namanya media sosial. Kalau mungkin tadi kalau kata Om Oscar, media sosial ini bisa jadi positif atau negatif. Kalau aku minggu lalu kemarin discuss sama Papa, kalau kata Papa bisa jadi neraka, bisa jadi surga media sosial ini. Nah, maksud aku mau tahu Pak, menurut Pak Pendeta, banyak
Gen Z sekarang, apa anak muda sekarang, entah mahasiswa-siswa mempergunakan media sosial ini hal-hal yang negatif, Pak. Mungkin saya bisa bilang dari orang-orang yang saya temui lebih dari 50% menggunakan hal-hal media sosial ini hal-hal negatif. Contohnya bisa ke arah judol, ke arah judi dan lain-lain. Nah, menurut Pak Pendeta, hal-hal apa yang bisa mengatasi mereka untuk menggunakan media sosial ini bisa jadi surga, Pak, bukan neraka? Lebih, maksudnya caranya tuh gimana kalau menurut Pak Pendeta? Terima kasih, Pak. Ya, di dalam kaitan, saya akan ungkapkan ini ya. Ya ini. Dari hati orang timbul segala pikiran, ya. Nah, kita kadang-kadang membayangkan hati itu seperti ini, tetapi hati itu dari hati muncul pikiran, sebenarnya hati itu juga pikiran. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, dan sebagainya. Hal-hal semacam ini ada pada diri manusia yang jikalau orang tidak sadar, ini yang diperalat itu setan untuk mencobai dia. Jadi sebelum ada internet, sebelum ada medsos, itu setan bisa menggunakan berbagai cara. Sehingga apapun yang baik yang ditemukan orang Kristen, bisa disalahgunakan oleh setan untuk menjebak orang-orang, untuk merusak, menghancurkan, membinasakannya. Demikian juga internet. Sehingga kalau mereka sudah masuk di dalam judol, apalagi terkena algoritma, begitu, oh ternyata banyak ya judol, wah kemudian makin terjebak di situ, makin tersudut di situ tanpa dia sadar, dia sedang tersudut. Dia merasa, oh semua video kayaknya judol semua, jadi wajar nih. Atau seorang anak waktu ditanya, kamu rencana masa depan apa? Saya mau jihad. Masih SD. Jihad apa? Ya saya nanti perlengkapi dengan bom, lalu menuju suatu gedung, meledakkan diri. Loh kok begitu? Iya, rupanya dia sudah akses berulang-ulang sehingga video yang dia lihat, jihad. Itu menjadi suatu kewajaran, sehingga dari kecil pun sudah punya impian semacam itu. Nanti masuk surga, lalu di sana bertemu hal-hal yang memukau. Nah, jadi untuk orang-orang semacam ini, dia perlu disadarkan tentang keberadaan dia yang sebenarnya di dalam kondisi yang memang memerlukan pertolongan. Nah, tapi jangankan orang non-Kristen, orang Kristen pun kadang-kadang disadarkan juga sulit kalau mereka sudah dalam kondisi semacam itu. Jadi ada perkataan dari Dwight L. Moody mengatakan, kebutuhan orang berdosa yang paling penting apa? Ironisnya mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Jadi Dwight L. Moody mengatakan apa? Injil tidak pernah menarik bagi orang berdosa, kecuali mereka sadar dosanya. Jadi Injil itu sampaikan pada orang berdosa, ditolak. Kecuali dia sadar dosa, Roh Kudus meyakinkan dia dosa, Injil itu menembus dia, baru dia sadar. Jadi, dengan temanmu atau teman-teman kita bagaimana? Ya kita cuma bisa berharap memberitahukan yang benar, Roh Kudus yang akan meyakinkan mereka tentang dosa, tentang pengharapan, tentang kebenaran, supaya mereka kemudian celik. Paling kalau kita memberitahu mereka, sekedar kalau tidak sampai Injil, kita memberitahukan tentang positif negatifnya, apa yang mereka lakukan. Kalau mereka terus-menerus akses itu, mereka akan tergiring ke sana, kecuali ganti akun, mereka akan terus-menerus itu. Dipampangkan di handphonenya, dipampangkan komputernya, mereka tidak akan terputus. Kecuali mereka disadarkan untung ruginya, ganti akun. Begitu. Ya, di UPH saya setuju. Di sana mereka yang sudah menyadari atau mulai sadar diri tentang hal ini harus ganti akun. Lalu mulai dengan babak baru dalam hidupnya. Tapi kita sendiri menjadi contoh teladan untuk Tuhan tolong saya. Lalu kita membenci pemborosan waktu yang terjadi karena penggunaan medsos atau penggunaan informasi dari rekan melalui medsos yang kemudian membuat kita akses YouTube atau mereka menginformasikan melalui YouTube dan membuat kita terpancing pada judul-judul yang memang dirancang dengan menarik begitu. Jadi kalau saya ringkas,
beritahu untung ruginya. Apakah mereka mengerti? Belum tentu juga. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangankan untung rugi semacam itu. Injil yang mereka perlukan pun mereka belum tentu menerima. Ya. Jadi kalau sampai kita masih ada kesadaran, sebelum masuk prosok lebih jauh, ada tema semacam ini. Beruntunglah, berarti Tuhan sedang beranugerah, berbelas kasihan, mengingatkan kita. Nah, saya tidak berani menyampaikan khotbah ini kalau saya dulu tidak disadarkan Tuhan dengan mimpi itu. Setelah mimpi itu, wah saya detox dan banyak waktu efektif saya gunakan untuk hal yang lainnya. Begitu diminta tema ini, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyadarkan saya. Saya tidak perlu konflik dengan hati nurani, begitu. Nah, nanti kalau Anda bertekad menyadarkan teman, cek diri apakah saya sudah beres dan sudah detox. Nah, kasih tahu teman keuntungannya detox medsos apa, begitu. Demikian dari saya. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih Pak Peters untuk Ya. hari ini. Bagi saya sosial media itu ketakutan, tapi juga kenikmatan bagi semua orang. Yang paling menarik buat saya hari ini bicara tentang menjadi murid Kristus tadi, Pak. Ya. Jadi mungkin ini jadi satu kekuatan untuk menghadapi media sosial. Gimana nih Pak, ada banyak sekali anak muda di antara kami yang bisa menolong dalam kelompok-kelompok kecil mungkin, yang menarik, yang membuat anak muda itu mau masuk ke dalamnya, sehingga media sosial itu bukan menjadi kenikmatan, tapi menjadi satu wadah untuk membuat banyak orang menjadi murid Kristus. Gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Nah saudara, saya bersyukur Tuhan berikan anugerah pada saya untuk studi banding ke Korea Selatan, lalu studi banding ke CCF di Manila. Dan keduanya memiliki kesamaan. Ya, gereja dalam jumlah kecil, sebenarnya bukan gereja, ya, komunitas kecil. Yang di Korea itu John Oak, 10 orang dia bina, lalu 10 orang itu dia bina, kemudian setelah dia bina, dia minta untuk membina beberapa orang lagi. Nah ini dia mulai 1978, demikian berlangsung terus-menerus. 30 tahun kemudian, 2008 saya diundang ke sana, jumlahnya sudah 90.000. Setiap berapa puluh pemimpin kelompok kecil dipimpin oleh seorang pendeta. Pendetanya saja jumlahnya sudah 400. Itu jemaatnya banyak sekali dan kemudian menjadi berkat. Sekarang cara dia itu diadopsi oleh Sinode Habdong dan kemudian Habdong menggunakan. Habdong sendiri sudah 3 juta. Lalu kemudian mereka karena sangat besarnya perlu banyak pekerja Tuhan, mereka mendirikan 4 seminari dan 10 universitas. Nah di Manila, ini mirip sekali. Peter Tanci itu membina 3 pasangan. 3 pasangan setelah dibina, itu kemudian mereka diminta membina lagi, demikian seterusnya. Setelah tahun 84 dimulai sampai 2019, itu sudah 100.000. Dan sekarang sudah memiliki kelompok di 12.000 rumah dan juga di beberapa negara, dan mereka membuka diri untuk gereja-gereja belajar dan kampus belajar di sana. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah kelompok itu menggunakan bahan yang mudah dimengerti. Karena mudah dimengerti, mereka jadi senang belajar. Yang kedua, terstruktur dari dasar sampai kemudian lanjut dari mulai belajar percaya Tuhan Yesus, keyakinan keselamatan, berdoa saat teduh, sampai mereka suatu saat dilatih penginjilan dan memimpin kelompok kecil. Yang ketiga, transferable. Nah, 3 ciri ini ada juga di Korea. Transferable itu apa? Ketika mereka diminta memimpin kelompok lain, caranya gimana Kak? Seperti yang kau lihat pada kakak pembinamu. Oh gitu. Ya, mereka tinggal membayangkan kakak pembina. Nah itu. Ya, nah 3 ini ada pada gerakan-gerakan pemuritan internasional seperti Campus Crusade for Christ, InterVarsity, Navigator. Tapi kalau orang merasa kami belajar para church, kita bisa belajar pada 2 gereja tadi. Gereja Sarang Church di Korea atau gereja yang CCF. Mau studi banding yang mana? Baik para church maupun CCF dan Korea tadi. 3 itu ada semua.
mudah dimengerti, terstruktur, transferable, dan bahannya sudah dibakukan sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa kita adopsi, begitu. Jadi ada gereja-gereja yang kurang berkembang karena yang bahannya bukan bahan yang dibakukan, tetapi sekedar membahas sesuatu yang di luar, memimpin pinter, begitu pemimpinnya makin senior, dia harus memimpin, tidak tahu harus memimpin bagaimana, bahannya belum ada. Nah kalau bahan itu ada buku murid, ada buku guru atau panduan, nah itu bisa berduplikasi. Demikian. Ya, mereka kalau sudah menikmati kelompok dekat, enjoy dengan teman-temannya itu asik sekali. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Peter, saya mau tanya. Ya. Kalau tadi kita lebih pada penyorotan tentang media sosial yang dari luar kita sudah tahu itu jelek. Benar. Misalnya pornografi yang ditawarkan dan lain sebagainya, hal-hal negatif. Itu mudah untuk ditolak. Tetapi kalau hal sesuatu yang sekarang misalnya lagi viral, AI misalnya, ya, AI ya, itu positif, kelihatannya positif, tetapi saya merasa itu juga akan membuat orang tersesat, karena tidak memakai ini lagi, maunya cuma contoh, mencontek seperti itu. Iya. Mungkin juga ini melanda para pengurus aktivis, hamba Tuhan dalam mempersiapkan sebuah pembinaan atau khotbah dan lain sebagainya. Untuk menyikapi ini menurut Pak Peters, metode bagaimana cara menggunakan AI ini dengan tepat. Kan bagus itu Pak, seperti itu. Itu yang satu Pak. Yang kedua, soal pembinaan tadi yang dibicarakan, ditanyakan Pak Peters tadi sudah kupas ya, seperti itu. Di gereja kita sudah jalan 3 tahun nih Pak Peters. Saya ingat dulu Pak Peters kan juga pembina kita yang untuk generasi pertama menjadi pemimpin kelompok kecil PKK. Tetapi sampai hari ini masih ada sebagian besar jemaat yang belum ikut kelompok kecil. Ah ini bagaimana caranya Pak? Karena kita memang ini masih baru kejar kuantitas belum kualitas Pak. Tetapi kita sudah punya buku-buku modul-modul yang kita beli yang seperti tadi Pak Pendeta katakan, mulai dari pemuritan, ya penginjilan pemuritan dan diajarkan untuk AKK ini anak-anak kelompok kecil ini nanti juga mencontohi seperti PKK-nya pemimpin kelompok kecilnya ketika memimpin kelompok kecil. Kita sudah ada 17 kelompok Pak sekarang, puji Tuhan. 17 kelompok itu bervariasi, ada yang 4, ada yang sampai 10, 12 orang. Meskipun belum continue setiap kelompok itu anggota yang seperti sekian banyak itu mengikuti setiap kali pertemuan kelompok kecil. Nah itu tadi saya bilang Pak masih kejar kuantitas belum kualitas Pak. Iya. Terima kasih Pak Peters. Baik, saya jawab yang kedua dulu Pak, karena baru segar saya dari Manila. Rupanya Pak, ada satu aspek yang kita belum dapatkan, ya. Jadi yang terjadi di Manila seperti kita sebenarnya. Waktu mereka dipimpin kelompok kecil, si orang yang dipimpin tuh, ini beneran pelayanan atau enggak sih? Kita cuil aja berbulan-bulan gitu. Mereka merasa kecil hati. Lalu ada komunitas ketemu kelompok besar. Nah, waktu kelompok besar baru mereka sadar, oh bisa ribuan orang ya, ini kumpulan kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi baru mereka sadar satu kelompok kecil itu ternyata kalau dikumpulkan jadi komunitas kelompok besar, mereka jadi akrab satu sama lain karena mereka teman-teman satu kelompok. Dan di dalam suasana yang diatur dengan baik itu, testimoni muncul. Bagaimana mereka dulu dari cara hidup yang nggak beres, mungkin termakan media sosial, kecanduan apa, testimoni, lalu dibimbing oleh mentor, mentornya ini, fotonya ini, videonya. Mereka disadarkan. Dampak dari kelompok kecil itu besar sekali. Lalu pembicaranya, siapa di antara kalian yang ingin memimpin kelompok kecil? Baru mereka sadar,
Iya ini penting nih. Jadi dari momen itu yang semula dari satu kelompok kecil di sudut kota mana ketika dibawa ke situ, baru mereka sadar ini pelayanan penting. Mereka mulai mengajukan diri dari pemimpin kelompok kecil, balik memimpin 5 orang, 3 orang, minimal 1 orang. Nah itu mekar, setiap 2 tahun diadakan. Jadi setiap 2 tahun mekar lagi dan itu menjadi sesuatu yang menarik sekali acara semacam itu. Nah kita kekurangan komunitas semacam ini. Jadi kalau kita harap kelompok kecil kayaknya apa ya? Bener nggak sih ini pelayanan meaningful? Rasanya makin lama makin lemes, ini kayak nggak ada sesuatu yang heboh. Nah, di sana waktu dalam kumpul satu ruangan di mana 10.000 orang, secara sengaja pembicara yang sangat disegani itu mengatakan, saya minta pemimpin kelompok kecil maju ke depan. Wah, baru mereka kata, ini pemimpinku. Suasana begitu hidup dan diperkenalkan ini pemimpin kelompok kecil pemimpin. Baru mereka sadar ini pelayanan berharga. Nah kita kurang suasana semacam itu. Sehingga kita rasanya berjuang sendiri, berusaha sendiri, lemes-lemes sendiri, gagal, tutup sendiri begitu ya. Nah saya sendiri memimpin kelompok, begitu ke sana, orang-orang yang dibina itu juga langsung, oh ini dampaknya gede, apalagi kemudian diberikan visi yang besar. Mengubah kelompok kecil, membawa dampak kampus, membawa dampak untuk seluruh negara, bahkan ke negara lain. Wah ini, lalu mereka memberikan kesempatan untuk menggunakan bahan-bahan yang sudah ada, yang transferable, dibakukan dan terstruktur tersebut. Sehingga mereka sadar, oke, kami akan pimpin. Kalau ada kesulitan, kontak dengan di situ. Itu ada. Nah, itu yang fitur-fitur itu yang kita mungkin perlu kembangkan juga ya di dalam gereja. Tidak tahu nanti modelnya bagaimana, tapi perlu sekali ada. Bahkan kalau perlu, saya punya ide sekali waktu Pak Heri ke sana juga. Ya, entah ngurus atau beberapa orang di antara. Oh, ternyata pelayanan kecil ini bisa berdampak besar, begitu. Saya berencana beberapa orang yang saya muridkan di kampus suatu saat 2 tahun lagi 27 ke sana, 2 tahun sekali. Kalau para pemimpin, leader itu bisa setiap bulan Januari, ya. Jadi beberapa mahasiswa yang saya pimpin sudah ke sana dan balik semangat. Lalu yang pertama tentang AI. Setiap kali muncul yang bagus, mari kita bersiap hati. Setan siap mempergunakan untuk yang salah. Setan di sana, di sini ada dampak manusia lama, dia tinggal menstimulasi pikiran jahat, udah bisa terjadi penyimpangan. Jadi memang yang menjadi harapan kita adalah kedekatan kita dengan Tuhan lebih kuat, lebih erat, lebih lengket, sehingga pengaruh dari Tuhan, dari firman Tuhan itu lebih mewarnai kita daripada kecenderungan dampak manusia lama itu. Nah, celakanya kalau orang itu kurang dekat dengan Tuhan, jalan pintas melakukan itu, tapi sayang sekali, ujungnya akan mengecewakan. Entah nanti dia blunder di mana, salah di mana, pada akhirnya yang tidak otentik itu akan rontok di tengah jalan. Nah baru dia menyesal, sayang sekali. Jadi sekalipun berrelasi dengan Tuhan itu kayaknya lebih sulit, lebih lambat, tapi otentik membangun diri, nah itu pilihannya memang demikian. Demikian jawaban saya Pak Heri. Ya. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak. Kayaknya menyimpang dari medsos saya. Cuma keselamatan aja. Oh iya. Menurut saya yang saya imanin saat ini Kristen itu bukan mutlak agama, cuma pengikut Kristus. Harus meneladani apa-apa yang dilakukan Kristus selama hidupnya. Karena dia 100% manusia, 100% Allah. Saya tanyakan Pak, anaknya medsos ya, YouTube itu. Kan sekarang banyak memperbincangkan, meributkan agama Kristen begini, agama Islam begini, terus berdebat. Jadi perdebatan terus seperti kayak bercandaan atau bagaimana? Menurut saya, benar enggak kan kalau kita mengikuti Yesus itu kan dipimpinnya oleh Roh Kudus. Kalau menurut saya itu yang diributkan itu karena pernah saya mengalami dari sana.
bahwa agama ini benar, ini agama ini nggak benar. Itu aja pekerjaan yang diributkan. Maksud saya kalau udah mengikut Yesus itu fokuslah kepada Yesus, dipimpin Roh Kudus menurut saya. Karena itu roh bukan rohnya Allah menurut saya, roh pemecah belah menurut saya ya. Karena nggak ada hasilnya Pak. Kalau menurut saya didengerin bertahun-tahun YouTube itu perdebatan tentang agama, itu saya guilty banget. Apakah saya salah? Saya soalnya pernah dulu sebelum benar-benar saya selalu nonton film, itu kecanduan Pak. Jadi kalau jam 10 pagi Esmeralda, Marimar, seperti itu zaman saya muda. Saya cepat-cepat kerja, tinggalkan anak-anak udah rapi, saya nonton. Kayak hiburan, kayak senang gitu ya. Setelah itu nggak tahu dengan jalannya Tuhan sendiri memimpin saya matikan Pak. Bukan saya fanatik, saya nggak nonton lagi film-film, TV gitu. Enggak. Itu Pak, saya sekarang dengerin YouTube itu perdebatan masalah agama. Saya bilang saya dari sana. Sudah mengalami sana. Tuhan sudah mengasihi saya, memanggil. Ini loh. Jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau saya bilang sama orang Kristen saat ini, bersyukurlah kalau sudah dikasih karunia percaya kepada Kristus. Karena itu kasih karunia. Sekarang yang harus dijalankan adalah bagaimana menyukakan Yesus. Carilah wajahnya, mendapatkan kasihnya. Itu saya bilang ya, itu menggumuli firman Tuhan itu. Menurut saya begitu Pak. Karena menurut saya kembali lagi saya belajar juga okultisme, sempat belajar, itu kayaknya keterikatan. Jadi senang dengerin itu yang sia-sia, nggak ada artinya. Tetapi ketika kita belajar menggumuli firman Tuhan, minta petunjuk Roh Kudus seperti Bapak tadi kan, akhirnya berpaling setelah dapat mimpi, kembali lagi minta petunjuk Roh Kudus, kan ada Tuhan di dalam hati kita. Itu menurut saya, benar nggak Pak? Menurut Bapak, bahwa saya itu bukan fanatik, cuma saya menutup fokus aja pakai kacamata kuda, fokusnya kepada Yesus gitu. Karena Kristen itu memang agama kan untuk mencapai kebahagiaan, mencapai nirwana, maksudnya nanti kekekalan. Tetapi beda kalau pengikut Kristen itu adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus. Jadi harus meneladani apa, kan banyak contoh-contoh yang sudah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu katanya kan hidup. Gitu. Itu seperti itu Pak. Tolong Pak perjelas biar saya juga kalau menegur seseorang menggumulin itu jadi enggak salah gitu. Jadi kayak Tuhan saya fanatik apa enggak? Maksudnya udah gitu. Apalagi ada juga, nah saya tuh spiritual. Yang sekarang Bapak itu bilang semedi gitu. Aduh guilty banget, sedih banget gitu. Apa sih, tapi itu caranya kayak gimana gitu Pak, memberitahunya apa saya harus berdoa, mendoakan atau menegur seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, memang Tuhan Yesus tidak mendirikan agama, yang penting kita ikut Tuhan Yesus ya. Tetapi ada kumpulan orang itu yang orang-orang zaman dulu heran, ini kok orang Yahudi kumpul orang Yunani, lalu mereka saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi. Kok beda ya? Ini Yahudinya beda, Yunani beda. Lalu ketika ditanya, ternyata mereka pengikut Kristus. Nah untuk gampangnya mereka disebut orang Kristen. Nah itu di Antioquia itu semacam itu. Sejak itu orang yang ikut Kristus disebut Kristen. Ya. Nah apakah setiap orang Kristen dipimpin Roh Kudus? Belum tentu. Ya. Orang Kristen ada yang juga karena dampak manusia lama sangat kuat, mereka mengikuti hatinya sendiri semacam itu. Tapi kalau dia kemudian mengaku dosa, merendahkan diri, Tuhan saya mau dosa, dan kiranya Tuhan memimpin saya dengan rohmu. Dia dikendalikan Roh Kudus. Jadi dipimpin Roh Kudus tidak sekali jadi. Kadang-kadang dipimpin, lalu kemauan dia muncul, gagal lagi, minta mengaku lagi, minta lagi, dipimpin lagi. Nah ini kalau dia lebih banyak waktu dominan dipimpin Roh Kudus, hidupnya akan progresif mengalami pembaruan. Nah itu yang terjadi. Nah kalau orang menerus dipimpin Roh Kudus, banyak dipimpin Roh Kudus, banyak perubahan yang terjadi. Spiritualitas itu mencari damai. Ternyata damai itu diperoleh dari Roh Kudus itu. Ketika dipimpin Roh Kudus, buah roh itu nyata. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan itu yang diimpikan manusia. Ada dalam Holy Spirit tadi.
Holy Spirit ada dalam diri kita, tapi dia memproses itu menjadi nyata. Wah, itu indah sekali. Sebenarnya itu yang dicari orang, tapi orang juga nggak bisa mendefinisikan belum Kristen. Saya cari itu loh, sesuatu yang apa. Dan saya mau cari dari Roh Kudus, nggak bisa mereka ngomong begitu. Tapi kalau kita baca firman, ini yang dicari orang. Dan kita jalani, ini yang saya temukan. Nah, itu yang kita sampaikan pada orang. Bukan soal Roh Kudus ya, justru melalui titik poin pertama yaitu Kristus yang mati dan bangkit itu. Wah, itu kalau orang lain bisa dengar Injil kemudian dimeteraikan, itu indah sekali ya. Jadi semoga anugerah selamat yang Tuhan terima nanti dengan belajar bagaimana menyampaikannya secara bertahap pada orang lain, Ibu Sirait akan lebih lancar lagi. Demikian.